Jangan pulang, tidurlah di hotel. Bisik nenek yang tinggal di bawah jembatan itu sambil menatapku terlalu lama. Aku menertawakannya. Sampai malam itu, aku sadar dia tidak memperingatkanku, dia menyelamatkanku. Sebelum cerita Tante Melisa ini dimulai, pastikan kamu subscribe. Karena kisah ini akan membuatmu berpikir ulang. Saat seseorang asing memintamu tidak pulang ke rumah, namaku Melisa. Banyak orang memanggilku Tante Melisa karena usiaku sudah melewati 40 dan aku hidup sendirian. Aku tidak pernah menyangka bahwa pertemuanku dengan seorang nenek tua di bawah jembatan akan menjadi keputusan paling menentukan dalam hidupku, bukan karena kata-katanya terdengar mistis, tapi karena cara ia membisikkan kalimat itu terlalu dekat ke telingaku, terlalu pelan, terlalu yakin, seolah-olah ia mengenalku lebih baik daripada aku mengenal diriku sendiri. Hari itu, hujan turun sejak sore. Aku baru saja menyelesaikan urusan kantor yang melelahkan dan memilih pulang lewat jalan pintas, sebuah jalan sempit yang melewati jembatan tua di pinggir kota. Jembatan itu jarang dilewati malam hari. Lampu jalannya redup, berkedip seperti mata lelah yang hampir tertutup. Saat mobilku melambat karena genangan air, aku melihat sosok itu. Seorang nenek tua duduk di bawah jembatan. Tubuhnya dibalut kain kusam. Rambutnya panjang dan basah, menempel di punggungnya. Aku tidak tahu kenapa aku berhenti. Mungkin karena tatapannya. Tatapan yang tidak memelas, tidak meminta, justru terlalu tenang. Aku menurunkan kaca jendela sedikit. Cukup untuk bertanya, apakah ia butuh bantuan? Nenek itu tersenyum-senyum yang aneh. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang membuat kulitku merinding, seolah-olah ia menunggu momen ini. Ia berdiri perlahan, mendekat ke mobilku tanpa ragu, lalu mencondongkan tubuhnya ke arah jendela. Bau tanah basah dan sesuatu yang lebih hangat seperti keringat lama menyentuh indraku. Lalu ia berbisik, "Jangan pulang, tidurlah di hotel." Napasnya menyentuh telingaku. Terlalu dekat, terlalu intim untuk orang asing. Aku refleks menarik tubuhku sedikit ke belakang. Jantungku berdetak lebih cepat. Bukan hanya karena takut, tapi karena perasaan lain yang tidak ingin kuakui, rasa tidak nyaman yang bercampur dengan sensasi aneh di perutku. Aku tertawa kecil, canggung, dan berkata terima kasih sebelum menutup kaca jendela. Saat aku melaju pergi, aku melihatnya di spion. Nenek itu masih berdiri, menatap mobilku. Bibirnya bergerak seolah mengucapkan sesuatu yang tidak bisa aku dengar. Aku mengabaikannya. Itulah kesalahan pertamaku. Sepanjang perjalanan, kata-kata itu terus terngiang. Tidurlah di hotel. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya omong kosong orang tua yang kesepian. Namun, semakin dekat ke rumah, perasaanku semakin tidak enak. Lampu-lampu rumah di kompleksku menyala seperti biasa. Tapi suasananya terasa berbeda, terlalu sunyi, terlalu rapi. Aku memarkir mobil, turun, dan merasakan udara malam yang dingin menyentuh kulitku. Saat aku membuka pintu rumah, ada aroma samar yang membuatku berhenti. Bukan bau busuk, bukan bau asing. Aroma parfum laki-laki, tipis tapi jelas. Aku berdiri di ambang pintu, memejamkan mata sejenak. Mungkin aku hanya lelah. Mungkin aromanya terbawa dari kantor. Aku masuk, mengunci pintu, dan menyalakan lampu. Rumahku tampak normal. Tidak ada barang yang berantakan. Tidak ada tanda-tanda orang lain. Tapi perasaan diawasi itu semakin kuat. Seperti sentuhan halus di punggung yang tidak bisa kulihat sumbernya. Aku memutuskan mandi. Air hangat mengalir, uap memenuhi kamar mandi, dan untuk sesaat aku merasa tenang. Namun, di tengah ketenangan itu, aku mendengar suara lain bunyi pelan, seperti napas tertahan, bukan dari dalam kamar mandi. Aku mematikan air, berdiri diam, dan mendengarkan. Sunyi, hanya detak jantungku sendiri yang terasa terlalu keras. Setelah mandi, aku mengenakan pakaian tidur
dan duduk di ranjang. Di sanalah aku menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Posisi bantal. Aku selalu menata bantal sejajar rapi. Malam itu, salah satunya sedikit miring, seperti baru saja ditekan. Aku berdiri, mendekat, dan mencium aroma yang sama parfum laki-laki itu, lebih kuat. Aku tidak tidur malam itu. Sekitar pukul 2 dini hari, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Isinya satu kalimat pendek. "Seharusnya kamu dengarkan dia." Aku membeku. Tanganku gemetar. Aku membalas, bertanya siapa dia. Tidak ada jawaban. Pesan itu hilang, seolah tidak pernah ada. Pagi harinya, aku pergi bekerja tanpa tidur, dengan kepala berat dan perasaan waspada. Di perjalanan, tanpa sadar, aku kembali melewati jembatan itu. Nenek itu masih ada di sana, duduk di tempat yang sama, seolah tidak pernah pergi. Kali ini, aku tidak berhenti. Tapi saat mobilku melintas, aku melihatnya mengangkat kepala dan tersenyum-senyum yang sama. Yakin, seolah tahu apa yang terjadi di rumahku semalam. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rangkaian kejadian kecil yang tidak masuk akal. Barang-barangku berpindah tempat. Tirai kamar mandi basah, padahal aku tidak menggunakannya. Cermin kamar tidur berembun di pagi hari, seperti seseorang berdiri terlalu dekat, terlalu lama. Setiap malam, aku merasakan kehadiran yang tidak terlihat, bukan kasar, bukan menyerang, tapi terlalu dekat, terlalu personal, seperti seseorang yang mengamati tubuhku dalam diam. Sensasi itu memalukan untuk diakui, tapi ada bagian dari diriku yang merasa terganggu, sekaligus terperangkap campuran takut dan rasa tersentuh yang tidak diinginkan. Aku mulai tidur dengan lampu menyala. Aku mengunci pintu berlapis-lapis, namun rasa itu tidak pergi. Suatu malam, aku memutuskan kembali ke jembatan itu. Hujan turun lagi. Aku menghentikan mobil dan turun, mendekati nenek itu dengan jantung berdebar. Ia menatapku lama sebelum tersenyum. "Kamu pulang," katanya pelan, seperti pernyataan, bukan pertanyaan. Aku bertanya bagaimana ia tahu. Nenek itu mendekat. Kali ini tidak sedekat sebelumnya, tapi cukup untuk membuatku merinding. "Rumahmu tidak kosong," katanya, "bukan manusia." Aku menelan ludah. Ia menjelaskan dengan bahasa yang terputus-putus bahwa ada sesuatu yang mengikuti perempuan yang tinggal sendiri, sesuatu yang tidak menyentuh dengan tangan, tapi dengan niat. Sesuatu yang menikmati rasa takut, rasa tidak nyaman, dan kerentanan. "Kalau kamu tidur di hotel malam itu," katanya, "ia akan kehilangan jalan masuk." Aku bertanya, kenapa ia peduli? Nenek itu tersenyum tipis. Karena dulu aku tidak mendengarkan. Malam itu, aku benar-benar tidak pulang. Aku menginap di hotel kecil dekat kantor. Di kamar hotel, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku tidur nyenyak. Tidak ada aroma asing, tidak ada rasa diawasi, tidak ada mimpi aneh. Pagi harinya, aku menerima pesan lain dari nomor yang sama. "Kamu lari." Kali ini, aku tidak menjawab. Ketika aku kembali ke rumah, 2 hari kemudian, bersama petugas keamanan lingkungan, mereka menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Jejak kaki basah di lantai kamar mandi, jejak yang tidak mengarah ke pintu manapun. Cermin kamar tidur penuh bekas sentuhan jari dari dalam, seperti seseorang berdiri sangat dekat, terlalu dekat. Tidak ada tanda pembobolan, tidak ada bukti manusia. Aku pindah rumah sebulan kemudian. Sebelum pergi, aku kembali ke jembatan itu untuk terakhir kalinya. Nenek itu tidak ada, hanya kain kusam tertinggal, basah oleh hujan. Di tiang jembatan, tertulis samar dengan kapur yang mendengar akan selamat. Sekarang, setiap kali seseorang asing memperingatkanku dengan suara pelan dan tatapan yakin, aku tidak pernah menertawakannya lagi. Karena aku tahu, ada peringatan yang tidak dimaksudkan untuk dimengerti, hanya untuk diikuti. Dan jika malam ini kamu merasa rumahmu terlalu sunyi, mungkin bukan kamu yang sendirian.